berbeda-beda harta yang mencapai nisab kapan. Dan bisa jadi sekarang kita mengeluarkan zakat, tahun depan nggak ngeluarin zakat. Kenapa? Karena nggak capai nisab. Tahun sekarang mengeluarkan zakat, belum tentu tahun depan ngeluarin zakat. Tahun sekarang nggak ngeluarin zakat, bisa jadi tahun depan kita ngeluarin zakat. Rezeki Allah itu nggak akan kita tahu, kan berbeda-beda. Yang Nabi mengatakan lain yamuta ahad hatta tastakmila rizqa. Orang nggak akan meninggal sampai rezekinya sempurna. Jadi ketika orang diberikan Allah umur yang panjang, berarti masih ada jatah rezeki. Kayak sampai usia 80, 90 itu masih hidup, berarti rezekinya belum habis. Nah itu biasanya yang seperti itu memang rezekinya memang dibikin slow sama Gusti Allah, nggak langsung kucuran dananya itu langsung itu enggak, sehingga habisnya pun lama. Cuma bayarnya nak sing cepat suge itu ya cepat entek rezekine. Ya kan? Jadi jenengan ini monggo kalau mau milih pengen rezeki banyak sekarang tapi ora suwe. Benar tuh. Artinya semakin banyak jatah rezeki yang sudah diberikan Allah, berarti kan semakin cepat habis. Dan rumusnya kalau udah habis rezeki orang mati. Orang nggak akan meninggal dunia sampai rezekinya habis. Atau pilih yang kedua, saya kira rezekinya biasa-biasa wae, serat ae, sithik, tapi sulit ae. Milih yang mana? Milih cepat terus wakeh, tapi ujung-ujung yang sentak cepat entek ya. Milih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang eling ngono ya. Sak wae. Akeh yo akeh. Tapi biasanya nak terus oke, itu cepet entek. Cepat habis. Nah itu makanya ini yang harus selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Karena ada orang yang baru kaya ketika sudah tua. Ada nggak? Oke. Ya kan? Baru bisa bikin rumah itu ketika usia 50 tahun. Ya kan? Baru dapat rezeki ketika usia 60 tahun. Nah itu ada itu. Maka hidup ini juga rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Ya. Diberikan kesempatan hidup ini rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Khususnya di bulan Rajab. Ya, yang tinggal menghitung hari, tinggal 3 hari udah selesai. Maka panjenengan kita semua yang kita merasa belum maksimal ibadahnya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, amal sholihnya di bulan Rajab ini, ayo masih ada waktu 3 hari lagi. Ya. Kenapa? Karena nilai ibadah dan amal sholih di bulan Rajab, di bulan haram itu pahalanya beda. Nilai ibadah dan amal saleh yang dilakukan di bulan haram sama di luar bulan haram itu pahalanya beda. Lebih besar ibadah dan amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram. Nah, saat ini kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dalam hitungan hari tinggal 3 hari lagi sudah selesai. Monggo Bapak Ibu yang 3 hari ini ya bisa dimaksimalkan ibadahnya, amal solehnya, khususnya ibadah amal soleh persiapan memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hitungan hisab, insya Allah Ramadan itu pada tanggal 11 Maret ya, 2024. Kalau kita kalkulasikan dari sekarang itu berarti tinggal berapa hari lagi? Kurang lebih 34 ya, 34.
Maka kita punya waktu 34 hari untuk mempersiapkan diri kita agar kita benar-benar siap nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang beriman, Ramadan itu ibarat tamu yang istimewa. Dan kita harus mengistimewakan Ramadan. Ramadan itu bulan yang spesial. Nah, jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja di bulan Ramadan. Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja, nggak ada spesialnya di bulan Ramadan. Kayak beberapa masyarakat yang banyak sekali di sekitar kita, mereka bertemu dengan Ramadan ya biasa-biasa saja. Yang lain pada terawih nggak ikut terawih, pada puasa ya nggak ikut puasa, pada baca Quran ya nggak baca Al-Quran, pada iktikaf ya nggak ikut iktikaf. Nah, ini jangan sampai ya. Termasuk ketika kita merasa di tahun kemarin yang Allah kasih kesempatan ya bertemu dengan Ramadan di tahun kemarin, yang merasa kita belum maksimal ibadahnya, sholatnya, puasanya ya, sedekahnya dan sebagainya. Ayo, nanti kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, mari kita maksimalkan waktu-waktu kita untuk lebih banyak melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Atau jangan-jangan kita nggak ketemu Ramadan. Nah, ini yang paling merinding gitu, ya kan? Tahun kemarin ketemu Ramadan, karena belum tentu kita nanti ketemu Ramadan, belum tentu. Sekalipun tinggal hitungan 34-35 hari lagi, ya, belum tentu kita ketemu dengan Ramadan. Jangan-jangan tahun kemarin itu Ramadan kita yang terakhir, ya. Jangan-jangan Ramadan kita kemarin itu Ramadan yang terakhir, sehingga ini nanti kita nggak ketemu Ramadan. Maka ayo, kesempatan ini dimaksimalkan. Ketika Allah kasih kita nikmat umur, nikmat waktu, maksimalkan untuk banyak ibadah, amal soleh dan melakukan kebaikan. Dan yang sering saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang kita share juga di medsos ya. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus punya orientasi yang berbeda dengan orang-orang luar sana. Orientasi orang yang beriman itu adalah orientasi akhirat. Dan ini yang harus selalu kita ingatkan pada diri kita. Orientasi orang yang beriman itu bukan hanya sekedar orientasi keduniawiaan. Orientasi orang yang beriman itu enggak hanya sekedar senang-senang di dunia, ya. Karena segala kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia itu akan ada akhirnya, ada batasnya. Yang kita cari adalah kesenangan, kebahagiaan yang tanpa batas. Kesenangan kebahagiaan yang tanpa batas, itulah kesenangan kebahagiaan yang ada di akhirat. Nah, inilah orientasi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kita nggak mau hanya sekedar senang di dunia, bahagia di dunia, sukses di dunia. Karena banyak orang yang senang di dunia, dia nggak menjadi orang yang senang di akhirat. Banyak orang yang bahagia di dunia, dia nggak bahagia di akhirat. Banyak orang yang sukses di dunia, nggak sukses di akhirat. Nah, ini tujuan kita ini jangan sampai berbelok, bergeser, jangan sampai berubah. Tujuan kita diciptakan Allah tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai berubah. Ya. Boleh kita menikmati dunia, itu boleh. Karena memang Allah ciptakan dunia ini untuk dinikmati.
Boleh kita bersenang-senang di dunia, boleh, silahkan. Karena memang Allah ciptakan dunia ini sebagai tempat untuk kita bersenang-senang, sebagai tempat untuk kita bermain, yang disebutkan dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang la'ibun, permainan. Ya, permainan, senang-senang. Tapi jangan lupa walahun. Nah, ini yang penting yang kedua. Allah ingatkan kita. Ada yang kedua ini yang diingatkan Allah apa? Walahun. Karena dunia ini adalah sesuatu yang melenakan. Banyak orang yang saking banget senengnya, ya, akhirnya lupa dengan tujuan utama diciptakan Allah. Ya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan ngajinya, lupa dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini yang harus kita kembali luruskan, bahwa kita nggak boleh hanya sekedar senang dan bahagia di dunia. Cita-cita kita semua adalah mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu disenangkan, dibahagiakan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah termasuk kesempatan, peluang besar untuk kita mengejar kebahagiaan di akhirat. Namun sebelum masuknya bulan Ramadan, kita harus bersiap-siap, sehingga ketika Ramadan ini datang, hadir, kita benar-benar sudah siap. Ibarat Ramadan tadi adalah tamu yang istimewa, maka kita harus persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Ibarat panjenengan kalau mau kedatangan tamu agung, ya, kedatangan besan atau kedatangan sederek yang tebih, itu mesti apa? Kita memberikan hidangan-hidangan yang terbaik, makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, buah-buahan, jus, ya. Kalau perlu apa, disiapkan tempat tidurnya, tempat istirahat. Monggo makanya nak badhe istirahat niku teng samping napa ruang tamu wonten kamar. Silakan bisa istirahat di sini. Itu kamar mandinya sebelah sana. Kalau mau pakai air hangat juga bisa, itu tinggal diputar aja. Kalau ke kanan ini airnya panas, kalau kiri airnya dingin, kalau di tengah airnya hangat. Disiapkan semaksimal mungkin. Monggo makanya jenengan pengen nonton TV, ya itu di kamar sudah ada TV-nya, remote-nya di atas meja. Kalau mau nyalain AC, remote-nya juga di situ, itu tinggal pencet aja. Itu juga di samping lemari ada kulkasnya, isinya ada minuman-minuman, buah-buahan, monggo di dahar mawon. Nah, ya enggak? Itu kalau kita merasa bahwa tamu yang akan hadir datang ke rumah kita ini tamu yang istimewa. Kenapa? Karena memang tamu ini tamu yang kita harapkan kedatangannya. Berbeda dengan orang ketika datang ke rumahnya tamu yang nggak diharapkan kedatangannya. Ya biasa-biasa aja kan. Syukur-syukur wonten banyu toyo petak. Syukur-syukur ada air putih. Alah, aku iki janjane arep turu kok malah teko ning omahku iki piye. Aku ini dimumbul lampu kok nyapu lantar. Jane nek aku ning jero omah ada. Ora iso. Demo seperti itu. Kenapa? Karena tamu yang hadir di rumahnya tamu termasuk tamu yang nggak diharapkan kedatangannya. Kita nggak ngarep tamu ini datang, sehingga kita biasa-biasa saja. Kenapa? Ya tadi. Sehingga jangan sampai kita nggak punya feeling senang, bahagia ketika datang bulan Ramadan. Sehingga kita tetap bersikap biasa-biasa tadi, nggak boleh. Karena banyak orang-orang yang biasa-biasa saja ketika kedatangan bulan Ramadan. Bahkan ada yang merasa nggak takut, nggak seneng gitu tadi. Harus dilepas poso menang, dilepas terawih, puasane kuwi kok pegah terawih.
Nah, orang perkara anak bojoku ngejak terawih aku ya terawih kan. Misal Setilo pas wah ngaji meneh, ngaji jelang buka puasa. Setilo pas lupa sahur. Nah, ini jadikan sebagai beban. Kenapa? Karena dia nggak cinta dengan Ramadan, nggak senang. Maka perasaan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, perasaan cinta, senang dan berharap dengan kehadiran kedatangan bulan Ramadan. Nah, termasuk orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan melakukan persiapan yang terbaik. Sehingga bekal-bekalnya harus disiapkan dari sekarang. Apalagi ini mumpung masih ada waktu, ya 1 bulan lebih, cukup insya Allah kita mempersiapkan bekal. Bekal apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu? Yang pertama bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal harta yang halal. Apa Bapak Ibu? Bekal harta yang halal. Kenapa bekal harta yang halal ini menjadi bekal yang pertama kali yang kita siapkan? Kenapa enggak bekal ibadah dan amal soleh itu? Kenapa bekal harta yang halal? Karena harta yang halal inilah yang nantinya akan menjadi kunci sukses atau tidaknya, diterima atau tidaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saya ulangi sekali lagi, kenapa harta yang halal ini menjadi bekal yang pertama dan bekal yang sangat penting yang harus kita siapkan dari sekarang? Karena ini menjadi kunci diterima atau tidaknya ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ngeri. Kalau orang dia puasa, dia sahur dari duit yang haram, kira-kira puasanya diterima Allah atau enggak? Gak diterima Allah. Kebayang nggak ngerinya itu? Orang dia buka puasa, dia makan dari uang yang haram, puasanya diterima Allah atau tidak Bapak Ibu? Diterima atau tidak? Loh kok isi ragu-ragu ini? Bukan tergantung niatnya itu. Kalau orang buka puasa dari uang yang haram, orang sahur dari uang yang haram, puasanya diterima atau tidak Bapak Ibu? Jelas tidak. Jangan ragu-ragu. Ya. Karena memang Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah Maha Tayyib, Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika dia beribadah, beramal sholih dengan harta yang haram, harta yang tidak tayyib, maka ibadah tersebut menjadi ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rugi. Termasuk ibadah yang lain, dia sedekah. Kan Ramadan kan bulan yang dilipat gandakan ibadah amal soleh. Orang gemar, ya, semangat untuk bersedekah. Nah, kalau orang bersedekah dari harta yang haram, kira-kira diterima nggak sedekahnya? Nggak diterima juga. Sehingga inilah yang menjadi dasar, ya, mengapa harta yang halal ini menjadi bekal yang sangat penting yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Kalau perlu nanti di bulan Ramadan kita benar-benar sudah fokus untuk banyak ibadah, ya, sudah fokus untuk memperbaiki ibadah amal soleh, sudah nggak lagi sibuk dengan urusan dunia.
Tapi ora iso nak PNS ini sik tetep kerja tak Ramadan kan. Khususnya yang non PNS ya, yang swasta. Itu insya Allah masih bisa diatur kayak gini. Kayak orang Arab ya, orang Madinah, orang Mekah. Itu mereka kalau Ramadan malah biasa-biasa aja. Bahkan pagi sampai sore itu mereka nggak jualan, jualannya malam habis tarawih. Jadi mereka lebih banyak sibuk memperbaiki ibadah maksud daripada sibuk untuk bekerja. Kenapa? Karena mereka selama 11 bulan itu sudah mati-matian untuk mencari dunia, untuk bekerja. Maka jangan sampai di 1 bulan Ramadan ini juga orang tetap mati-matian untuk mengejar dunia. Kalau perlu dari sekarang sudah disiapkan. Ini kan masih ada 1 bulan nih. Nah, siapkan. Jadi kebutuhan Ramadan kita nanti berapa? Rumah tangga kita ini nanti buka dan sahur dihitung di total kebutuhannya nanti Ramadan berapa juta. Kapan siapkannya? Dari sekarang. Nah, sekarang di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, monggo Bapak Ibu ya digaspol, dikencengke ya. Gaspol 5 karya tidak masalah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya nanti ketika udah masuk bulan Ramadan udah nggak apa ya? Sudah nggak kencang lagi urusan apa dunia ini. Sudah setel kendor, bahasanya Mas apa yang setel kendor? Sudah nggak habis waktunya untuk apa? Urusan-urusan yang sifatnya dunia. Ini yang harus siapkan dari sekarang ya, supaya nanti waktunya orang terawih kita nggak sibuk premo, waktunya orang buka puasa ngaji nggak sibuk premo. Nah, kalau di Indonesia kan gitu, justru malah apa? Luwih ngutamake premone daripada terawih kan itu. Yang lain pada terawih malah apa? Sadia. Tutulan, rugi harusnya. Nah, yang pernah saya sampaikan, tapi tetap saya husnudon. Orang yang nggak terawih di bulan Ramadan, husnudon saya, mereka itu orang-orang yang nggak punya dosa, nggak punya dosa. Kenapa? Karena sholat tarawih itu merupakan sholat yang apabila dikerjakan, dilakukan itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis ini akan selalu diulang-ulang nanti Ramadan. Sebelum ustaz-ustaz mengulang-ulang saya tak mengkodimai dulu. Man qama ramadhana, siapa yang melakukan qiyam tarawih bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Bayangkan dengan tarawih menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imam hatta yansarif, supaya mereka yang qiyam tarawih ma'al imam, bersama imam. Jamaah kan otomatis orang tarawih dewe di kamar, di rumah. Innahu man qama ma'al imam, supaya mereka yang qiyam bersama imam hatta yansarifa, sampai sholatnya selesai, sampai tarawihnya selesai. Kalau imamnya 11 ya sampai 11 salam, imamnya 23 ya sampai 23. Bukan di PNAE dewe, aku keyakinanku 11 misal, aku tak melu 11, imamnya 23 ya mau dilanjutin. Nah, itu gak dapat keutamaan ini juga. Maka kalau memang pengen dapat keutamaan ini ya tadi, biasa 23 ya ikut yang 23, 11 ya 11. Dua-duanya baik, karena dua-duanya adalah sunnah yang benar dilakukan Nabi dan dilakukan Khulafaur Rasyidin. Yang enggak baik adalah sholatnya yang tidak tumak nina, sholatnya yang cepat-cepat. Kadang saya ya gumun gitu, sholat yang 11 rakaat sama yang 23, kok yuk cepet saya 23. Padahal
Padahal secara hitungan angka itu kan harusnya lebih cepat ya 11, separuh di dewe gitu kan nggak nalar gitu, nggak masuk akal gitu. Padahal yo sholat sing 11 itu rumah saku yo wis cepet membacanya yo pendek-pendek. Kok yo ndak iso nututi ya? Ya kan? Nggak bisa ngeburi yang 23 gitu. Artinya pengen gasik, pengen selesai lebih awal, kok nggak bisa gitu. Tetap yang menang yang duluan, yang rakaatnya 23. Nah ini yang nggak tepat kayak gini. Udah pasti nggak tumanina, ya. Karena tumanina itu artinya sholat yang as-sukun was-sakinah, at-ta'anni was-sakinah, ya, pelan-pelan, wa'adamul ajalah, tenang dan tidak cepat. Dan ini menjadi syarat terimanya sholat. Orang kalau sholatnya nggak tenang, ya sholatnya cepat-cepat, udah otomatis nggak tumanina. Kalau nggak tumanina, hatinya nggak tumanina, dan hati yang nggak tumanina, maka menjadi sebab sholatnya nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ayo jangan sampai ya saatnya orang-orang pada taraweh malah kita sibuk bremo, ya sibuk bremo. Nah seperti itu. Maka disiapkan dari sekarang, 1 bulan ini siapkan kebutuhan Ramadan apa saja supaya tadi tidak begitu banyak waktu kita habis untuk urusan-urusan yang sifatnya dunia. Maka bekal harta yang halal ini menjadi bekal yang sangat penting yang harus kita siapkan dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, bekal yang kedua yang harus kita siapkan dari sekarang adalah bekal ilmu. Ya, bekal apa Bapak Ibu? Bekal ilmu. Bekal ilmu ini bekal yang sangat penting juga, ya. Karena dengan ilmu inilah kita bisa membedakan yang benar, yang salah. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang disyariatkan, mana yang tidak. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak dicontohkan Nabi. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana ibadah-ibadah amalan yang mendatangkan pahala yang besar, mana perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Dengan ilmu inilah kita bisa tahu tentang keistimewaan Ramadan, sehingga ketika kita tahu keutamaan dan keistimewaan Ramadan, kita bisa lebih banyak dan giat melakukan ibadah serta amal saleh. Maka ilmu ini ilmu yang bekal yang sangat penting yang harus kita persiapkan dari sekarang. Karena taruhannya ya tadi diterima atau tidaknya puasa kita, ibadah kita, amal saleh kita. Dan kunci yang kedua tadi ilmu. Pertama harta yang halal, kedua apa Bapak Ibu? Ilmu. Karena ketika orang itu tidak tahu ilmunya, maka dia akan beribadah seenak-enaknya, seenaknya saja. Terus penting kan yang kuape, umumnya apa kok nggak salah-salah belum? Bukan seperti itu dalam beragama. Jadi kalau urusan dunia mah nggak masalah, silakan kata Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih paham dengan urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah, ya patokannya adalah syariat. Dan syariat itu yang buat bukan Nabi Muhammad. Yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga namanya ibadah itu harus sesuai dengan perintah. Baru ibadah itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh logika yang sangat sederhana. Ketika panjenengan bekerja di sebuah instansi, ya, sebuah perusahaan, kemudian kita melakukan sesuatu atau pekerjaan di luar dari SOP, atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan SOP, kira-kira diterima atau enggak? Kenapa enggak diterima?
Kenapa? Karena nggak sesuai dengan SOP, karena nggak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Yang membuat, manajer atau direktur atau CEO pemilik perusahaan. Seniat sebaik apapun niat karyawan, kalau tidak sesuai dengan SOP, maka akan satu mendapat teguran SP 123, yang paling parah tadi dikeluarkan dari perusahaan. Kenapa? Karena tidak nurut dengan aturan SOP yang telah ditetapkan. Sehingga itu menimbulkan semua orang yang bekerja di sebuah instansi, ya, di perusahaan, dia akan berhati-hati. Apapun yang dikerjakan harus sesuai dengan aturannya, harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh yang punya perusahaan. Nah, kalau logika yang sederhana, kalau kita dalam urusan dunia saja kita sangat berhati-hati, jangan sampai melanggar SOP, jangan sampai melanggar peraturan. Kalau dalam urusan dunia saja kita sangat berhati-hati, kenapa sih kok orang itu banyak yang asal-asalan dalam urusan ibadah? Kenapa orang kok asal-asalan dalam urusan ibadah? Nah, inilah yang menjadi sebab ibadah itu nggak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan tata cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sesuai dengan aturan mesti diterima. Maka untuk mengetahuinya, maka kita harus belajar ngaji. Maka saya titipkan amanah ini kepada Bapak PJM, ya, khususnya di 1 bulan ini kalau bisa dibuatkan pengajian khusus, pelajarannya adalah materi fikih Ramadan. Tidak apa-apa diulang-ulang untuk mengingat, ya, untuk apa? Kembali menyemangati diri kita. Itu dari A sampai Z semuanya, dari buka apa saja semuanya secara detail. Nah, ini kenapa? Karena ini bekal yang sangat penting yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sama kayak di Runting juga gitu, ya. Sekarang ngaji di Runting, tema apapun semuanya sudah off. Ngaji kita apapun semuanya sudah libur. Sekarang kita sudah fokus pembahasan fikih Ramadan, persiapan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar maksimal nanti di bulan Ramadan. Maka ilmu ini adalah bekal yang sangat penting dan hanya satu cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan belajar, ya, dengan ngaji, ya, dengan ngaji, dengan hadir di majelis ilmu yang seperti ini, ya, sehingga bekal ilmu inilah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, bekal yang ketiga yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah planning. Apa Bapak Ibu? Planning. Planning itu apa sih? Bahasa Indonesia itu apa? Perencanaan. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Rencanamu itu apa ya, gitu ya. Kita itu punya rencana apa saja sih di bulan Ramadan? Apa sih yang mau kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, orang kalau tidak punya perencanaan yang baik, akhirnya nanti ya asal-asalan di bulan Ramadan. Ketika orang bekerja, maka nggak ada, mustahil arsitek, ya, nggak usah arsitek lah, tukang ketika mau membangun bangunan gedung, sekolah, bahkan bangun kamar, ya, nggak mungkin tukang atau arsitek ini tidak punya perencanaan. Mesti sudah direncanakan secara matang. Bahkan persentingnya diukur, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Semennya ini segala macam semua dipersiapkan. Bahkan kalau yang modern, arsitek itu sudah ada gambarnya, baik secara gambar maupun secara video, semuanya sudah lengkap.
kebutuhannya berapa, RAB-nya, ya, rencana anggaran belanjanya berapa. Semua sudah disiapkan detail. Kan urusan dunia orang begitu mempersiapkannya seperti ini. Kenapa kita asal-asalan ketemu Ramadan? Akan supaya kita nggak asal-asalan nanti, mengalir saja lah gitu. Ramadan itu ya mengalir saja, nggak bisa. Kalau kita nggak merencanakan ya apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, akhirnya nanti ya saklakune tadi. Maka ini penting. Bekal yang ketiga apa? Bekal planning, perencanaan yang terbaik. Ibadah-ibadah yang kita prioritaskan apa aja. Nah, itu harus direncanakan dari sekarang. Saya sudah rencana. Nah, ini contoh saja. Rencana nanti sahur jam 3 atau setengah 4. Ya kan? Atau bangun jam 3 setengah 4. Baca Al-Quran dulu 1 juz. Dan sahurnya kapan? Sahurnya 10 menit sebelum azan subuh. Nah, itu saya biasakan di rumah itu mesti gitu. Kita sahur itu biasa 10 menit sebelum azan subuh baru sahur. Sebelumnya ngapain? Ya kita baca Quran. Karena itu waktu yang afdal untuk sahur itu justru ketika ya kita mendengar apa itu uing-uing gitu loh. Imsak. Nah, padahal itu kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat. Imsaknya orang yang puasa itu ya ketika mendengar azan subuh, baru imsak, baru berhenti. Ketika masih 10 menit, orang boleh makan nggak Bapak Ibu? Kenapa orang nggak pada berani makan? Nah, ini pemahaman yang kurang tepat yang harus kita luruskan di masyarakat. Sampaikan, nggak apa-apa Pak, panjenengan mungkin diri sahur Pak, cari keberkahan sahur. Justru itu waktu yang afdal. Jadi 10 menit sebelum azan subuh itu justru waktu yang afdal untuk makan sahur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitra wa akharus sahur. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan Allah selagi mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Bukan berarti yang sahurnya jam 3 nggak dapat pahala, dapat. Cuma banyakkan yang sahurnya jam setengah 4. Maka kebanyakan yang sahurnya jam 4 tergantung subuhnya. Sekarang subuhnya jam berapa? 4.21. Nah berarti kan jam 4 lebih 10 masih sahur kita bisa. Gitu loh. Kenapa? Karena itu justru pahala yang besar itu ketika sahurnya diakhirkan. Dan sebelumnya ngapain? Tadi aja baca Quran. Bangun jam 3 baca Quran dulu. Sambil banyak zikir, istighfar, doa kepada Allah. Dan itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum, kebiasaan orang-orang soleh itu mereka memperbanyak zikir istighfar di waktu sahur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal mustaghfirina fil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar fil ashar, di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka para sahabat yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar pada Allah. Maka planning ini nggak akan berjalan kalau kita nggak punya perencanaan dari sekarang. Ya. Sahurnya jam pinten Bapak Ibu? Sahurnya jam pinten? 10 menit sebelum subuh. Tapi dia panjenengan harus bisa memprediksikan rampung loh ya. Tergantung menunya juga. Iwak puyuh 10 menit sebelum subuh. Kan jeli muter puyuh itu. Mas saya paling nggak seneng kalau makan puyuh itu. Ya. Di waktu-waktu yang terbatas. Kalau waktunya masih panjang, tenang-tenang aja. Gitu. Tapi kalau waktu sahur, wis mepet, puyuh, wah,
dimakan kalori aja itu tadi. Maka harus diprediksikan. Ya, waktunya. Berarti kalau menunya ini agak butuh waktu panjang ya mungkin 15 menit sebelum subuh. Ya, jangan sampai nggak berani makan ketika bunyi sirine. Nah, itu. Dan kalau saya pribadi saya lebih senang menyebutnya dengan at-tanbih, karena kode-kode bahasa Arab itu kalau imsak itu kan berhenti makan. Dan ini kalau dikatakan harus berhenti makan 10 menit sebelum subuh ini kurang tepat. Kenapa? Karena orang masih bisa makan, bisa minum. Kalau saya pribadi lebih senang menyebutnya dengan at-tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Diperingatkan. Yang belum sahur masih ada 10 menit, silakan sahur. Yang sedang sahur, yang sedang sahur 10 menit lagi masuk subuh. Maka sahurnya apa? Disegerakan, diselesaikan. Inilah yang dimaksud dengan tanbih, peringatan. Jadi bukan imsak. Makanya termasuk saya waktu itu juga tahun kemarin masalah rasisme itu juga membuat kalender imsakiyah. Termasuk saya yang mengkritik gitu. Muhammadiyah kok berpedoman dengan imsakiyah gitu. Ya kan? Karena memang itu bukan imsak gitu. Imsaknya itu ketika azan subuh gitu. Nah, Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, maka perencanaan ini harus kita rencanakan dari sekarang. Termasuk nanti habis sahur langsung ke masjid, ya, jangan tengah-tengah. Ya, apalagi nanti kalau sudah sambil selonjoran, nah ini biasanya apa? Nuntut di shake banget. Tangi-tangi kok wis sampai 10 menit sing diutamake sahurnya apa udute. Itu kan repot ini. Ya, maka habis sahur langsung segera prepare persiapan. Kalau perlu mandi. Ya kan? Supaya kita berangkat jamaah subuh itu dalam kondisi yang bersih, yang wangi, nyenengke samping kiri kanan kita. Ya, supaya seneng. Ya sama kayak panjenengan, misal ya tiba-tiba yang sholat di samping kiri panjenengan niku wecute pol khusuk badan sholatnya. Boten nyaman, nggak nyaman kita. Apa malah derek sikatan. Wah, tenang. Wes ngucapke napa amin. Wah, bapak medal sedaya. Ya, akhirnya orang nggak khusyuk sholatnya. Akhirnya bukannya malah khusyuk sholat, malah apa? Gerundel ning ati. Masem sambil kiri kanan tuh malah wajib dengan ngerti omong aku pindah. Ya kan? Maka buat orang itu senang dengan kehadiran kita. Caranya apa tadi? Kalau mau ke masjid apa? Gosok gigi dulu. Kalau perlu mandi supaya wangi. Pakai baju yang bersih, yang rapi, yang wangi, pakai minyak wangi. Ini perintah Allah loh Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai orang yang beriman, khudzu zinatakum, berhiaslah, berpenampilanlah yang terbaik. 'Inda kulli masjidin, ketika kalian datang ke masjid. Jadi setiap mau ke masjid itu posisikan kita dalam posisi yang terbaik menghadap Allah. Nah, itu juga planning. Kalau nggak di planning kan dari sekarang, ya sak lakukan nanti. Dan planning itu harus dipresentasikan. Prosentasinya berapa persen yang sudah kita jalankan. Kalau perlu apa? Dibikin centangan. Sudah di planning, nanti dibikin centang 30 hari. Hari pertama gosok gigi subuh. Hari kedua oleh gosok gigi, kan ketok nanti akhirnya ketahuan berapa prosentasi yang planning yang sudah kita siapkan dari sekarang yang nanti benar-benar kita realisasikan. Itulah yang dimaksud dengan rekam jejak. Ya kan?
Jadi kita juga bisa melihat kualitas Ramadan kita seperti apa. Dari situ nanti kita bisa mengukur. Jadi apa? Dari planningnya itu. Oh, nanti ketika kita merasa, oh iya kemarin sudah nggak sikat gigi, masa hari ini yang nggak sikat gigi, akhirnya terpacu, termotivasi untuk selalu sikat gigi. Oh, begini seorang sikat gigi 5 dino, ya kan? Nah, jangan sampai hari yang ke-6 ini nggak gosok gigi. Nah, itu kalau nggak di planning, nggak ada perencanaan dari sekarang, itu nggak akan jalan, Pak. Dan segera datang ke masjid, buat checklist lah. Masuk masjid, sholat, tahiyatul masjid, checklist. Sehingga nanti kita bisa mengukur diri kita. Ramadan pertama kita sholat, tahiyatul masjid. Ramadan kedua tahiyatul masjid. Ramadan ketiga sholat tahiyatul masjid, keturun. Nah, akhirnya tahu kita. Ramadan yang keempat, ojo ngasih kayak ini keturun. Akhirnya termotivasi lagi. Itu pentingnya apa? Perencanaan. Harus di planning, di checklist. Ya kados absen mateng. Jadi kita mengabsen diri kita sendiri, berusaha untuk mendisiplinkan diri kita sendiri dengan planning yang sudah kita buat, dan itu adalah sebuah komitmen kita kepada Allah sambil kita memohon pada Allah, ya Allah kuatkan aku ya Allah, mudahkan aku ya Allah untuk melaksanakan semua rencana komitmen yang telah aku buat ini. Sakit buatan Bapak Ibu? Bisa nggak? Insya Allah ya orang Indonesia, orang Insya Allah ya caleg lagi. Insya Allah caleg nih selesai dipercaya. Minta dipilih, minta didengar. Sudah terpilih, lupa mendengar. Ya kan? Butuhnya kita itu ketika mereka butuh suara. Ya kan? Habis pemilu, habis pileg, habis menghilang tanpa ada jejaknya. Ya kan aneh gitu. Maka insya Allahnya kita ini harus insya Allah yang 99,9%, 0,1-nya itulah yang kita nggak tahu. Nah, itu harusnya memang seperti itu. Kemudian habis sholat subuh buat planning. Habis sholat subuh baca Al-Quran minimal 1 juz. Ya, tadi kan habis sholat masuk masjid tahiyatul masjid, buat checklist. Sholat tahiyatul masjid. Checklist selanjutnya sholat subuh berjamaah. Jika kita bisa mengukur hari kapan kita nggak jamaah, hari kapan kita jamaah. Syukur-syukur bisa setiap hari jamaah. Baca Al-Quran setelah sholat subuh. Planningnya 1 juz. Tulis aja jujur, nanti realisasinya berapa ditulis aja. Oh ternyata realisasi Ramadan pertama hanya setengah juz, nggak apa-apa. Kita belajar untuk apa? Jujur dengan diri kita sendiri. Nah itu aman-aman, nggak akan ketahuan orang lain kok. Aman, karena apa? Panjenengan yang tulis sendiri. Nak bukan percaya, nah kita nggak percaya harus beli ono, ya tidak pernah di lemari. Hanya kita yang bisa membaca. Paling membaca ya malaikat munkar nakir aja kan sama Allah. Gitu. Jadi ditulis saja planningnya berapa juz setiap hari. Ya. Atau berapa lembar, kekataan kita lembar, berapa halaman. Gitu. Karena dengan planning yang kita buat, nanti kita akan bisa melihat seberapa kemampuan kita melaksanakan planning yang sudah kita buat di bulan Ramadan ini. Sehingga inilah nantinya yang akan menjadi patokan kita di Ramadan dan di tahun depannya lagi. Tahun kemarin itu saya presentasi planning, alhamdulillah saya bisa menjalankan 75%-nya. Sapi kan. Tahun depan harus 85%.
Masa orang-orang pada sibuk survei, panjangan nggak bisa nyurvei diri sendiri, ya kan? Survei kemampuan kita, ibadah kita, amal kita, hisab kita yang menghisab diri kita sendiri sebelum nanti dihisab Allah. Jadi dari situlah kita bisa mengukur kemampuan kita. Salat subuh berjamaah. Nanti ketika nggak jamaah ya jangan dicek itu jamaah. Nah itu ngapusi jenenge. Murah jamaah dicek jamaah. Jujur dengan diri sendiri. Sudah apa adanya. Ya apa adanya. Ketika kita memang merasa kemarin nggak jamaah kan akhirnya ada rasa penyesalan, rasa bersalah. Oh iya aku ini orang jamaah, ojo ngasih seseorang sholat jamaah. Sehingga kalau kita ini planning seperti ini, insya Allah Ramadan kita Bapak Ibu, Ramadan yang berkualitas. Ya. Salat subuh berapa juz yang dibaca? Kalau perlu sehari itu 5 juz minimal. Ya kan? Bisa enggak? Bisa enggak Bapak Ibu? Harusnya bisa, kok belum. Sebelum sholat setengah juz, setelah sholat setengah juz. Enteng loh Pak, sebenarnya itu. Kalau kita menggeng, kita benar-benar fokus, ya. Coba, masa seumur hidup nggak punya sih cita-cita pengen menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Atau yang sudah pernah hatam, masa sih nggak pengen meningkatkan? Kalau Ramadan kemarin kita bisa hatam sekali, kenapa kita nggak bisa hatam 2 kali, 3 kali? Ya. Apalagi sehari 5 juz itu sangat mudah Pak. Kalau kita punya planning, sudah punya rencana, itu insya Allah kita termotivasi. Nanti realisasinya jujur aja, bisanya berapa? Nggak masalah. Sebelum sholat sebelum sholat setengah juz. Setelah salat setengah juz. 1 juz itu berapa lembar sih? Kan paling 8 lembar. 8 maksimal 10. Ya 9 ya. Taruhlah kalau 8 lembar kan berarti 4 lembar sebelum sholat, 4 lembar setelah sholat. Itu kalau di model kayak gitu Pak, Bu, enteng. 4 lembar sebelum sholat subuh, enteng. Paling 10 menit kan, 15 menit. Kalau nggak cukup nanti diselesaikan tuntaskan setelah sholat subuh. 4 lembar setelah sholat subuh, berarti sebelum subuh setengah juz, setelah sholat subuh setengah juz, 1 juz. Nanti sama sholat duhur, sebelum duhur setengah juz, setelah sholat duhur setengah juz, dapat 1 juz lagi. Sholat asar sama, sebelum asar setengah juz, setelah asar setengah juz, dapat 3 juz sudah. Sholat maghrib, sebelum maghrib setengah juz, setelah maghrib setengah juz, ya, dapat 4 juz. Sebelum isya setengah juz, setelah isya setengah juz, dapat 5 juz. Nah itu insya Allah kalau di planning tenanan Bapak Ibu ya, insya Allah bisa. Masya Allah, waktunya udah habis ya. Cepat banget waktunya. Jadi poin intinya adalah bekal yang ketiga ini bekal yang sangat penting juga yang harus kita siapkan, yaitu perencanaan yang terbaik. Dan usahakan termasuk kita punya planning sholat jamaah di masjid setiap 5 waktu sholat. Karena kalau kita di bulan Ramadan saja kita nggak bisa, yakin piatu nggak bisa selain Ramadan. Benar, serius ini. Orang yang nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, yakin deh, dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Orang yang nggak bisa ngemenke sholat jamaah 5 waktu di bulan Ramadan, yakin, percaya, kalau nggak percaya, lihat. Nggak akan bisa memaksimalkan sholat jamaah yang di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan yang istimewa saja kita merasa biasa-biasa saja.
apalagi bulan di luar Ramadan. Nah ini bahayanya, khawatirnya seperti ini gitu. Maka planning ini penting, perencanaan ini penting, karena dengan planning inilah kita bisa mengukur kemampuan diri kita dan kita bisa tahu ibadah Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berkualitas atau tidak. Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses atau tidak. Dan ini akan menjadi pemicu ya semangat kita di tahun depan untuk bisa jauh lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, saya kira ini ya waktu, karena memang waktu yang sudah jam 9 kurang 5. Tadi kita mulai jam 8 kurang 10 ya, kita jam 8 apa setengah 8 tadi malam. Setengah 8 itu jam 9 lebih. Maka kita cukupkan ngaji itu nggak usah lama-lama, cukup 1 jam. Yang penting istiqomah. Jadi ketika hadiran panjenengan secara istiqomah itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada kadang orang ngaji kadang orang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu, istiqomah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi ngaji itu nggak masalah, cukup 1 jam. Yang penting istiqomah. Daripada 2 jam 3 jam nanti nggak ngaji, blenger. Ya, maka insya Allah kalau 1 jam saya kira sudah cukup ya, supaya panjenengan juga tidak terlalu malam, bisa istirahat lebih awal, bisa bangun malam lebih awal, sholat subuh lebih awal. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, inilah bekal yang harus kita persiapkan. Ulangi lagi, pertama apa bekal apa? Harta yang halal, wajib nih, wajib, bukan opsional. Itu nak halal, nak untuk yang haram nih, nah, itu ampun. Wajib, ya ini taruhan nyawa kita, ibadah kita ada di harta yang halal. Kemudian yang kedua, bekal ilmu. Ya. Yang ketiga, planning atau perencanaan yang jelas. Ya. Karena dengan itulah kita bisa mengukur diri kita. Saya kira ini Bapak Ibu, ya kajian kita pada malam ini. Silakan monggo kalau ada yang bertanya bisa disampaikan. Silakan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas moderator. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih kepada Ustadz Afia yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Masuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz Afia. Monggo. Ada? Saya Pak, mau dijelaskan kembali Pak untuk menyambut puasa itu. Tadi satu diantaranya adalah menyiapkan harta yang Halal. maksud saya kan kalau harta yang halal bukan hanya puasa Pak. Jadi setiap hari kita juga harus apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Betul. Nah, mohon dijelaskan kembali. Ya. Jadi karena tema pembahasan kita adalah prepare ya, persiapan Ramadan, sehingga inilah yang memang harus kita menjadi fokus persiapan kita. Jadi di Ramadan ini jangan sampai kita beribadah dengan hasil harta yang haram ya. Begitu juga ini juga tidak hanya berlaku di bulan Ramadan. Jangan Ramadan sudah lewat harus apa-apa orang halal dan apa-apa sidik-sidik ya. Nah, ini nggak boleh juga, sama ya. Sama ya. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan butuh kita juga tetap harga mati ya, harta yang halal, nafkah yang halal kepada istri dan anak kita itu bagi seorang suami harga mati.
gak boleh ditawar. Ya, kenapa? Karena harta inilah yang kita berikan makanan, yang kita berikan minuman, masuk ke dalam tubuh kita, mengalir dengan darah di tubuh kita, mengalir ke otak kita, ke telinga kita, ke mata kita, ke lisan kita, ke tangan kita, ke jantung kita, ke hati kita, semuanya dialiri dari darah kita. Dan darah itu, ya, dan harta ini akan menjadi berkah jika harta ini harta yang halal. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh ini akan menjadi apa? Berkah, mendatangkan pahala yang besar. Tubuh kita menjadi tubuh yang semangat untuk diajak beribadah dan beramal. Kenapa? Karena yang masuk inputnya adalah input yang baik. Karena yang masuk adalah harta yang halal, maka outputnya, hasilnya pun akan baik. Maka orang yang ucapannya kotor, ucapannya kasar, itu ya menurut para ulama itu orang-orang yang biasa makan harta yang haram. Sehingga tidak bisa ngerem lisannya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Orang yang biasa maksiat, makan kejahatan, kezaliman, tubuhnya itu biasa mengkonsumsi yang haram. Kenapa? Karena orang ketika tubuhnya dimasukkan harta yang halal, maka akan menjadikan dia semangat ibadah, bukan semangat melakukan maksiat dan kezaliman. Nah, ini yang harus selalu kita lebih berhati-hati. Apalagi ini kita nafkahkan ke istri kita, ke anak-anak kita. Nah, maka pastikan harta ini menjadi harta yang 100% halal. Ya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, maka ini juga harus kita pastikan di luar bulan Ramadan. Apalagi Ramadan, gitu kan? Jangan sampai sembarangan seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Allah sudah baca. Apa itu? Abun bahasa Mijan, saya sudah klik-klik, sangat lama sekali nggak ketemu bahasa Mijan juga ini. Terakhir ketemunya kapan ini? Terakhir COVID ya. Sabar Bapak Ibu? Ya sudah, karena sudah cukup, insya Allah kita lanjutkan di momen-momen waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, ini penting. Jadi mudah-mudahan TCM Kayen ini bisa meniru ya. Jadi di Tambaharjo itu kita sudah 3 tahun ini berjalan. Setiap mau masuk Ramadan itu kita punya gerakan subsidi Ramadan. Dan kemarin kita berhasil mengumpulkan 1,5 ton beras dan kita bagikan kepada masyarakat jamaah khususnya yang tidak mampu. Ya. Jadi banyak orang, banyak ustadz yang menyampaikan keutamaan buka, keutamaan sahur. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah mereka bisa berbuka puasa, apakah mereka bisa sahur. Jangan-jangan mereka tidak punya beras untuk sahur dan buka puasa. Ya. Maka paling tidak kalau kita nggak bisa membelikan lauk pauknya, paling tidak minimal kita berikan berasnya. Ibarat pinjam bahasa ibu saya, ya, bahasa orang tua, ya, orang Jawa itu kalau punya beras itu ayam. Nah, wis ono berase ayam, neng omah ayam. Wis senajan iwake tempe, apa kerupuk, apa-apa itu urusan kere. Ndok dibagi pitu ya ora masalah ya. Yang penting ada beras.
Nah ini alhamdulillah kita sudah 3 tahun, 4 tahun mungkin sudah berjalan. Maka kami harapkan juga nanti di PCM Kayen ini punya gerakan kita peduli, berikan bekal untuk saudara-saudara kita yang khususnya yang nggak mampu nanti, supaya mereka masuk Ramadan itu senang, gembira. Kenapa? Ayam alhamdulillah iso sahur, alhamdulillah iso buka, berhasil wis ono. Tinggal paling tidak meringankan beban mereka lah, ya kan, meringankan beban mereka. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kajian pada malam hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustaz Afia dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk kita ke depannya. Memasuki acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Saya sebagai pembaca mohon maaf jika saya ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.